Bab 113. Bukan Dewa Pedang. Bunuh saja. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Baik Benedmo maupun Jeffrey sangat akrab dengan trik ini. Pastinya ini jurus pamungkas Mileye yang paling kuat. Menghadapi jurus Mileye, Benedmo tidak punya keinginan untuk bertarung sama sekali, jadi dia lari saja. Jeffrey juga tidak berani menangkis jurus ini, jadi dia memilih untuk pura-pura mati. Sekarang Mileye jelas mabuk dan gila, lebih baik menghindari bahaya untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berhenti, dan pedang keindahan spiritual juga berhenti di tempatnya, dan segera Mileye jatuh langsung. Jelas, pengaruh alkohol telah sedikit mereda. Di kejauhan, Benedmo berhenti. Dia menoleh dan melirik Mileye yang tergeletak di tanah, lalu menghela nafas pelan dan berjalan kembali. Di bawah sinar bulan, ketiganya berbaring di depan sebuah batu besar. Mileye menyandarkan punggungnya di batu. Dia mengangkat kepalanya dan menghadap ke langit, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Benedmo dan Jeffrey ada di kedua sisinya. Ketiganya lama tidak berbicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Bangun kembali Akademi Changlan, balaskan dendam Pak Tuaji. Ini akan sulit dan berbahaya. Kalian berdua berhenti." Benedmo tiba-tiba berkata, "Bandit Ye, aku merasa apakah kamu ingin kami pergi?" Mileye terdiam. Dia tahu bahwa balas dendam adalah hal yang sangat sulit. Dia tidak tahu seberapa kuat dunia kegelapan dan Akademi Changmu Kingzu, tetapi dia tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan sekarang. Dan kedua kekuatan itu mungkin tidak akan menyerah. Selain itu, dia harus pergi ke lembaga umum Akademi Changlan Central Land, pergi ke sana, tentu saja, tidak mungkin untuk berdebat. Di dunia ini, jika kamu ingin berdebat tentang siapa yang benar, kamu harus menggunakan tinju terlebih dahulu. Jika kamu mengalahkan orang lain dengan kepalan tangan kamu, orang lain akan bicara masuk akal dengan kamu. Jalan di depan akan sulit. Pada saat ini, Benedmo berkata dengan sungguh-sungguh, "Bandit Ye, kami tahu bahwa jalan di depan akan sulit untuk dilalui. Dan karena sangat sulit untuk dilalui sehingga kami tidak dapat membiarkan kamu berjalan sendirian." Mengatakan itu, dia berbaring, melihat ke langit, dan berkata dengan lembut, "Apa yang ada di masa depan, mari kita semua pikul bersama, dan kita akan berjalan bersama dan pikul bersama. Jika kita tidak bisa memikulnya, kita akan mati bersama. Meskipun aku tidak ingin mati, aku tidak ingin menjadi pengecut. Selain itu, Pak Tuaji tidak hanya mati untukmu saja, tetapi juga untukku dan si besar. Dendamnya, keinginannya, kami memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya untuknya." Jeffrey mengangguk, "Kita akan menanggungnya bersama, tidak ada yang bisa ditinggalkan." Saat dia mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan dalam sekejap, seluruh lengan kanannya menonjol, dan pembuluh darah biru terbuka di atasnya, yang sangat menakutkan. Jeffrey memandang Mileye dan berkata dengan serius, "Aku akan segera mengaktifkan garis darah di tubuhku, aku sangat pandai bertarung." Benedmo melirik Jeffrey, "Kakak, kamu memiliki garis darah siluman monster di dalam dirimu. Siluman monster jenis apa itu? Tidak mungkin semacam kucing atau anjing." Bang! Benedmo tiba-tiba terbang keluar. Beberapa meter jauhnya, Benedmo jatuh ke tanah, tetapi dia dengan cepat bangkit lagi, menunjuk Jeffrey dengan marah, "Duel!" Jeffrey segera menyerang. Segera, keduanya duel. Di depan batu besar, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Baiklah. Jika ada sesuatu, kita akan pikul bersama. Jika kita tidak bisa memikulnya, kita semua akan mati bersama." Setelah berbicara,
dia mengambil labu arak di pinggangnya dan menyesapnya. Melihat adegan ini, Bennett Moe dan Jeffrey yang tidak jauh darinya tiba-tiba berhenti. Mereka melirik Mileye. Mileye tersipu lagi. Tidak hanya itu, tetapi pedang di pinggangnya bergetar hebat lagi. Lari. Bennett Moe berbalik dan berlari. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menghilang di tempat seperti embusan angin dalam sekejap. Setelah Jeffrey ragu-ragu, dia berbalik dan berlari. Dia tidak bisa mengalahkan bandit Ye. Lari sekarang. Di tempat, Mileye berdiri, lalu dia berjalan perlahan ke kejauhan, berjalan terhuyung-huyung. Dan pedang keindahan spiritual di sampingnya juga melayang-layang, seperti mabuk. Hari berikutnya, Ketua Paviliun 9 dari Paviliun Zuixian datang ke Akademi Changlan. Saat ini, Akademi Changlan telah terbangun 16 aula. Tidak peduli ukuran atau lainnya, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Akademi Changlan sebelumnya bukanlah akademi sama sekali, tetapi pada skala ini benar-benar sebuah akademi. Gedung Changlan. Skala keseluruhan Gedung Changlan sekarang setidaknya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, meskipun dekorasi di dalamnya tidak terlalu mewah, namun sangat apik. Di dalam aula, Mileye berjalan menuju Ketua Paviliun 9 dan mengepalkan tinjunya. "Senior, silakan duduk." Ketua Paviliun 9 tersenyum dan berkata, "Tidak perlu duduk. Aku datang ke sini hari ini untuk membawa sesuatu untuk teman kecil aku." Mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu emas dan menyerahkannya kepada Mileye. Mileye mengambil kartu emas, lalu menatap Ketua Paviliun 9. Ketua Paviliun 9 tersenyum dan berkata, "Coba tebak ada berapa?" Mileye menggelengkan kepalanya. Ketua Paviliun 9 tertawa, 360 juta koin emas. Mendengar ini, tangan Mileye sedikit gemetar. 360 juta koin emas. Ketua Paviliun 9 tertawa, "Teman kecil, menurutmu banyak?" Mileye mengangguk dengan serius. Ketua Paviliun 9 menggelengkan kepalanya, "Kamu salah." Mileye menghadap Ketua Paviliun 9, "Kenapa?" Ketua Paviliun 9 tersenyum kecut, "Tahukah kamu berapa banyak koin emas yang dibutuhkan untuk setiap promosi setelah tiba di alam mahir gaib? Angka yang terhitung. Kultivasi sebenarnya menghanguskan uang. Jika seorang master alam mahir gaib ingin menerobos alam, dia setidaknya harus menyiapkan sekitar 200 juta koin emas untuk membeli beberapa sumber daya pelatihan. Uang ini tidak termasuk beberapa senjata spiritual dan teknik seni bela diri dan teknik pelatihan. Dan ketika mencapai alam ribuan semesta, uang yang dibutuhkan lebih banyak lagi dan mengerikan. Aku khawatir bahkan sebuah kerajaan kecil tidak mampu membelinya." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, "Jika aku tidak menerima bantuan gurumu, aku tidak akan memiliki harapan untuk melangkah lebih maju dalam hidup ini. Banyak orang bukannya tidak berbakat, atau tidak cukup keras, tetapi tidak punya uang." Mileye mengangguk, "Aku mendapatkan pengajaran." Ketua Paviliun 9 mengangguk, "Kultivasi itu menghanguskan uang, dan untukmu, masih banyak tempat yang membutuhkan uang. Apalagi kamu kultivator pedang, segala macam sumber daya pelatihan, nanti kamu akan merasa miskin." Mileye tersenyum sedikit, "Aku mungkin harus meminjam uang dari paviliunmu." Ketua Paviliun 9 tertawa, "Tidak masalah, selama teman kecil katakan, aku akan melakukan yang terbaik." Mileye juga tertawa kecil. Pada saat ini, Ketua Paviliun 9 tiba-tiba berkata dengan serius, "Teman kecil, kamu mungkin harus berhati-hati." "Ya." Mileye sedikit bingung. Ketua Paviliun 9 berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mendapat kabar dari kantor pusat, dunia kegelapan dan Akademi Changmu tidak akan membiarkannya pergi." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh,
Dewa Pedang tidak bisa menahan mereka. Ketua Paviliun 9 menggelengkan kepalanya, bisa menahannya, tapi tidak bisa menahannya di Central Land. Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu berkata, Ketua Gedung Paviliun Zuixian di Qingzhou mengirim surat kepada aku, mengatakan bahwa mungkin ada pergerakan besar antara dunia kegelapan dan Akademi Changmu, jadi gurumu harus lebih berhati-hati. Dewa Pedang itu kuat, langka, tapi tak terkalahkan. Mileye mengangguk dengan sungguh-sungguh, terima kasih senior telah mengingatkanku. Juga, aku ingin meminta senior dan paviliun kamu untuk membantu mencari tahu lebih lanjut. Jika memiliki berita, beritahu aku kapan saja. Ketua Paviliun 9 mengangguk, tentu saja, kami Paviliun Zuixian telah memperhatikan masalah ini sepanjang waktu. Selain itu, lebih baik teman kecil mengingatkan gurumu untuk waspada, karena orang-orang itu mungkin tidak datang secara terbuka dan terang-terangan. Mereka pasti akan menyergap, terutama dunia kegelapan. Orang-orang ini adalah pembunuh, benar-benar mustahil untuk menyerang terang-terangan. Mileye mengangguk, dimengerti. Ketua Paviliun 9 mengangguk kecil, teman kecil, hati-hati. Selain itu, ada pesan dari atasan, kalau gurumu membutuhkan bantuan, katana saja, Paviliun Zuixian bersedia mengirim master di atas alam ribuan semesta untuk datang dari Central Land. Membina hubungan. Kali ini, bukan hanya tentang Mileye, tapi Dewa Pedang di balik Mileye. Para eksekutif Paviliun Zuixian jelas tidak bodoh, seorang Dewa Pedang, dan seorang remaja yang mungkin menjadi Dewa Pedang di masa depan, mereka pastilah hebat. Dan, ada harga yang harus dibayar. Mileye mengepalkan tinjunya lagi, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak bisa memutuskan ini, aku harus berkonsultasi dengan guruku dulu. Ketua Paviliun 9 tertawa, mengerti. Dia secara alami tahu bahwa Dewa Pedang umumnya tidak suka berutang budi, dan tanpa persetujuan gurunya Mileye, mereka tidak akan berani sembarangan mengirim seseorang untuk membantu. Setelah beberapa saat, Ketua Paviliun 9 pergi. Di gedung Changlan, hanya Mileye yang tersisa. Mileye berbalik dan masuk ke belakang hutan manggis. Dia duduk bersila di tanah, lalu masuk ke lantai 1 menara penjara alam. Dia mengangkat kepalanya untuk menghadap atap, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, seseorang akan datang mengincarmu. Apa pendapat kamu tentang masalah ini?" Dia pasti sedikit panik. Mereka tahu bahwa ini adalah Dewa Pedang, tapi mereka tetap ingin mengincar mereka. Orang di sana pasti seseorang dari tingkat yang lebih tinggi dari Pak Tuaji. Orang seperti ini, mereka berempat benar-benar tak sanggup melawan sekarang. Menunggu lama, tidak ada jawaban. Mileye tersenyum pahit, "Senior, mungkin ada banyak orang yang sangat kuat yang datang untuk mengalahkanmu kali ini, tidakkah kamu panik?" Pada saat ini, selembar kertas putih tiba-tiba melayang keluar dari lantai 2. Mileye melepaskan jiwa pedang. Melalui persepsi jiwa pedang, ia merasakan apa yang tergambar di kertas. Semua jejak kaki di atas kertas. Jejak kaki padat. Wajah Mileye penuh dengan garis hitam, apa artinya ini? Plak. Pada saat ini, Mileye terbang tanpa peringatan, dan akhirnya mendarat dengan keras di dinding menara tidak jauh. Mileye bangkit dari lantai, dan ada bekas cakar di wajahnya. Pada saat ini, selembar kertas lain melayang keluar dari lapisan kedua, dan masih ada jejak kaki yang padat di atasnya. Wajah Mileye berkedut, "Dewa Agung, aku benar-benar tidak mengerti ini, aku." Plak. Mileye terbang lagi tanpa peringatan. Setelah beberapa saat, Mileye bangkit dari tanah. Tepat ketika dia bangun,
selembar kertas lain melayang di depannya, masih banyak jejak kaki. Mileye berkata dengan marah, "Mati rasa, siapa yang bisa mengerti ini? Tidak bisakah kamu menulis beberapa kata? Cakar-cakar, siapa yang bisa mengerti kamu, kamu?" Plak. Mileye terbang lagi. Dewa Agung, berhenti bermain. Kinzu, Alam Dayun. Akademi Changmu, di depan aula suci, dua lelaki tua berdiri dengan tenang, satu mengenakan jubah putih dan yang lainnya mengenakan jubah hitam. Mereka terlihat sangat mirip. Keduanya menatap pedang hijau di atas aula suci saat ini. Tidak jauh di belakang kedua lelaki tua itu adalah Karsomu dan yang lain. Entah sudah berapa lama, lelaki tua berjubah putih itu berkata lirih, "Pedang orang ini, meski tajam, tidak memiliki jiwa pedang, atau dengan kata lain jiwa pedang itu telah menghilang. Jiwa pedang itu bisa menghilang, yang artinya ini orang itu mungkin bukan dewa pedang. Itu kaisar pedang, bukan dewa pedang." Karsomu dan yang lain tiba-tiba menatap pria tua berjubah putih itu. Di samping lelaki tua berjubah putih, lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk. "Dewa pedang Central Land, Akademi Changmu pada dasarnya kenal. Orang ini, kami belum pernah mendengarnya. Dia seharusnya bukan dewa pedang." Lelaki tua berjubah putih itu mengangguk. Karena itu bukan dewa pedang, maka tentu saja ingin membunuhnya. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk, "Bunuh dia." Bersambung.